Hai, Hai. di episode kali ini kita mau bahas soal memaafkan. Karena memaafkan itu hal yang mungkin cukup sulit untuk dilakukan gitu ya. Ya, Kita dan juga ngalamin ya. mungkin memaafkan itu bisa jadi salah satu pelajaran yang yang paling sering muncul mungkin ya. Betul. Nah, mari kita bahas dulu ya, kenapa sih kita sulit memaafkan? Oke. Yang pertama, sudut pandang kita terhadap arti memaafkan. Kita pikir memaafkan itu adalah membenarkan perilaku orang tersebut gitu. Wah, kalau misalnya gue maafin berarti gue ngebenerin dong apa yang dia lakukan sama gue gitu kan. Padahal kan apa yang dia lakukan itu jahat. Ya kan? Oke. Nah, kita perlu ubah sudut pandangnya dulu nih. Bahwa memaafkan itu bukan membenarkan perilaku orang tersebut kepada kita. Tapi memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Untuk kita membebaskan diri kita dari rasa-rasa yang tidak nyaman. Rasa-rasa yang membelenggu diri kita. Rasa marah, rasa kecewa, rasa apa lagi ya? Rasa benci gitu ya. Dan rasa-rasa yang mungkin kalau di tabelnya Hawkins adalah rasa-rasa di tabel force ya. Dan itu memenjarakan kita. Jadi memaafkan itu sifatnya egois sebetulnya. Buat diri kita terbebas dari rasa-rasa yang membelenggu kita selama ini. Jadi bukan untuk membenarkan perilaku orang tersebut terhadap kita. Nah itu yang pertama ya. Mindset yang pertama tentang memaafkan gitu ya. Nah yang kedua? Yang kedua, kadang-kadang ya kita itu sulit memaafkan karena kayak ada rasa ingin balas dendam gitu kan. Sehingga akhirnya kalau kita memaafkan rasanya kok enak gitu. Kok enak dia udah begitu cuma tinggal dimaafkan gitu. Seolah-olah seolah-olah ada yang nggak adil gitu. Iya, gue sakit masa dia enggak ya? Iya, gitu ya. dengan memaafkan. Nah, ini kan mindset yang kebolak-balik ya. Iya. Padahal sebetulnya memaafkan itu seperti yang Ari bilang tadi di mindset pertama, itu yang paling akan merasakan keuntungan damai sejahteranya itu adalah diri kita. Iya, betul. Dan untuk orang lain yang kita anggap sudah menyakiti kita, sebetulnya dia akan punya perjalanannya sendiri dan itu memang bukan tanda kutip ya, bukan urusan kita ya. Gitu. Apakah nanti dia akan mendapatkan balasannya atau dia akan mendapatkan sesuatu yang buruk gitu ya. Terus nyuruh-nyuruh Tuhan lagi ya. Iya. Saya nggak apa-apa biar Tuhan yang membalas. Gitu. Nah, itu kan berarti masih ada rasa ingin membalas gitu kan. Nah, sebetulnya dengan memaafkan salah satunya adalah kita merelakan ketidakbahagiaan kita supaya akhirnya kita bisa bahagia lagi gitu. Dan sebetulnya begitu kita udah bahagia lagi, kita udah nggak mikirin orang lain tuh harus menderita atau enggak gitu kan. Betul. Karena kita udah bahagia. Iya benar gitu kan. Nah yang ketiga nih, mindset yang ketiga. Yang ketiga adalah kita perlu menyadari bahwa segala peristiwa yang hadir di dalam kehidupan kita itu adalah tarikan kita. Tarikan diri kita gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin YouTube kita dari lama gitu ya, episode-episode yang lama gitu ya. Ada energi kita tuh bisa bermanifestasi dalam 3 wujud. Shadow yang di frekuensi rendah, lalu ada light atau gift kalau kita bertransformasi ke atasnya, atau naik lagi itu CD. Ini adalah energi yang serupa dengan ilahi. Nah, kalau kita masih beroperasi di level shadow gitu ya, maka kita akan menarik drama-drama dalam kehidupan kita, termasuk hubungan-hubungan yang sulit yang membuat kita tadi ya sulit memaafkan itu gitu. Jadi kita perlu menyadari yang datang itu adalah bentuk hadiah dari semesta supaya kita bisa bertransformasi dari shadow kita, dari drama-drama, ngalamin drama kehidupan, menjadi kita bisa berkolaborasi dengan talenta-talenta atau gift-gift dari makhluk-makhluk di semesta ini gitu. Jadi peristiwa yang menyakitkan yang membuat kita tadi itu ya harus memaafkan, merasa terluka atau tersakiti lah ya. Iya, itu adalah hadiah dari semesta supaya kita bisa bertransformasi dari shadow kita ke light atau gift kita. Nah, tapi ini adalah banyak kita juga mengalami gitu ya. Ini banyak sudut pandang yang bilang nggak mudah untuk melihat
apa hadiah yang diberikan semesta untuk kita gitu ya. Betul. Seringkali kita ngelihatnya itu sebagai sebuah hukuman gitu ya. Iya. Sebagai sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, bagaimana kita bisa melihat apa ya, kalau kita bilangnya itu ya, kita sering dikasih kotoran, tapi sebetulnya di dalam kotoran itu ada berliannya gitu. Nah, Ada berkat gitu ada ya. berkatnya. Yang kita lihat itu kan baunya, terus pandang apa ya, tampilannya yang menjijikkan Iya, terus gitu ya. apa ya, perasaan kita yang sangat terganggu gitu Iya. kan nggak enak ya. Bener. Nah, bagaimana kita bisa melihat di dalam kotoran itu ada kado yang sangat bagus gitu ya, ada berlian. Nah, itu yang kayaknya Rusi punya cerita tentang ini ya. Gimana, Bu? Iya, jadi cerita tentang memaafkan ya. Iya. Iya, ini buat teman-teman yang mungkin udah baca buku puzzle series, Iya. itu udah apal ya, dari pertama sampai yang ketiga itu Iya. banyak banget luka saya dapat dulu ya, saya pikir ya, itu dapat dari papa. Nah, buat teman-teman yang belum baca bukunya, cari aja di link di description, itu nanti ada kayaknya pesan buku puzzle seriesnya Rusi deh. Cari aja di description ya, gitu. Oke, Ya, lanjut. jadi karena orang tua saya cerai dari saya kelas 5, kelas 6? Iya, Ya, kelas SD 5. pokoknya ya. Ya, kelas 5, ya kelas 6 ya. Kelas 5 apa kelas 6? SMP-nya saya. Gantian. Iya, Oke, terus jadi itu tuh semakin saya gede itu cukup membekas gitu kan. Rasa kosong karena saya selalu merasa saya tuh tumbuh tanpa sosok ayah, tanpa sosok papa gitu kan. Jadi makin gede kok itu makin muncul gitu kan rasa kosongnya itu, dan bertahun-tahun saya menyalahkan papa kan. Ini gara-gara papa nih begini sehingga saya punya luka seperti ini. Iya. Bahkan luka itu berkembang jadi Paranoid. ketakutan, paranoid gitu ya. Terus citra diri yang rendah gitu. Pokoknya jadi kemana-mana lah. Dan itu sumbernya satu, papa gitu kan. Iya. Jadi bertahun-tahun saya punya hubungan yang tidak baik, walaupun secara perkataan saya sudah memaafkan gitu kan. Sudah memaafkan, dari hati juga berproses lah ya. Mulai mau melepas dan lain-lain, tapi belum betul-betul hilang gitu kan. Kayak secara hati gitu ya. Masih ada rasa, oh ini gara-gara papa, ini gara-gara papa gitu kan. Sampai akhirnya saya punya pengalaman menarik. Saya dikasih tahu tentang seseorang yang bisa membaca past life. Nah, ini terlepas ya dari past life-nya ini benar atau enggak, apakah bertentangan atau enggak. Nah, itu kita kesampingkan dulu gitu. Yang penting ada manfaat dari Esensinya. perjalanannya itu ya. Iya. Waktu itu juga saya hanya ya udah kok kayak abis diceritain temen tentang orang yang bisa baca past life, kok kayaknya ada dorongan untuk menghubungi WA gitu kan, untuk WA. Nah, abis itu WA, abis itu diminta foto gitu-gitulah ya. Terus abis itu ngobrol. Nah, ibunya ini langsung bilang bahwa di sorot mata saya itu ada kekosongan. Gitu kan. Nah, dia cerita sih di past life saya tuh ada apa-apa, tapi bahkan saya udah lupa sih. Udah lupa ya cerita past life-nya itu apa. Lupa gitu. Yang saya ingat di momen itu adalah saya mendapatkan momen titik balik ya tentang luka saya ke papa. Karena di saat itu begitu ibunya bilang di sorot mata kamu ada kekosongan, dan itu berasal dari bahkan sudah saya bawa dari past life. Berarti kan saya di saat itu tuh tiba-tiba tersadar bahwa kekosongan itu ada di dalam diri saya. Dan kebetulan di kehidupan yang sekarang itu terproyeksi melalui kejadian papa mama berpisah. Berarti sebetulnya ini kan tarikan dari saya sendiri bahwa saya punya rasa kekosongan yang saya bawa sehingga akhirnya rasa kosong itu terproyeksi keluar. Berarti selama ini sebetulnya sumber rasa kosong itu dari dalam diri saya sendiri gitu, bukan dari luar. Kebetulan aja papa mengisi peran yang mengkonfirmasi rasa kosong itu. Nah, di momen itu saya tiba-tiba kayak langsung pindah dari posisi berusaha memaafkan papa
Di momen itu saya langsung pindah menjadi posisi yang saya minta maaf sama papa. Karena ternyata, wah Pak, maaf ya, berarti selama ini saya tuh mengkambing hitamkan papa untuk kekosongan yang sebetulnya ada dari dalam diri saya sendiri gitu. Nah itu sih, di momen itu saya akhirnya mulai memahami mindset yang ketiga yang Ari tadi bilang, bahwa semuanya itu tarikan dari dalam diri. Sebelum ada momen itu, saya kan juga sulit ya. Maksudnya, loh, jelas-jelas yang dilakukan papa itu salah, dan itu yang membuat kita terluka. Kok bisa ini gara-gara saya gitu kan. Tapi memang begitu kita membuka diri terhadap ya udah apa yang datang yang bisa membawa kesembuhan, udah bukan lagi megang bahwa dia salah saya benar, itunya udah dilepas dulu, mulai tuh muncul pengetahuan gitu mindset yang mulai membantu saya membebaskan diri dari rasa benci, dari rasa menjadi korban gitu kan. Sehingga akhirnya karena sudah mulai membuka diri, ketika pengetahuan itu datang, saya bisa akhirnya oh iya ya bener ya gitu, bahwa ternyata kejadian ini itu tarikan dari apa yang saya punya di dalam diri saya. Kebetulan orang lain yang membawanya itu adalah papa. Bisa saja orang yang membawa itu siapa aja gitu. Tapi pasangan kita atau teman atau siapa, rekan bisnis ya. Betul gitu ya. Tapi mereka sebetulnya hanya memunculkan apa yang sudah ada. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebetulnya apa yang tidak ada di dalam tidak mungkin terproyeksi keluar. Berarti sebetulnya kalau ada yang di luar, berarti itu ada di dalam dulu, gitu kan. Jadi dengan kejadian itu akhirnya saya bisa memberi makna baru sih tentang memaafkan. Gitu. Jadi betul bahwa apa yang terjadi di luar itu adalah proyeksi atau tarikan dari apa yang di dalam. Jadi kalau kita mengalami kejadian-kejadian yang menyakitkan, yang gak enak, itu sebetulnya adalah yang tadi ya, tarikan bahwa ada loh dari diri kita yang menarik itu terjadi. Jadi alih-alih kita terus menyalahkan orang dan terus merasa menjadi korban, jauh lebih berefek pada pertumbuhan dan kebahagiaan kita, yaitu dengan kita mulai melihat ke dalam. Apa sih yang narik ini terjadi? Apa sih yang masih memicu gitu kan, sehingga ada orang-orang tertentu ini dengan perbuatannya itu kok datang ke saya, itu mau menunjukkan bagian dari diri saya yang mana yang belum selesai gitu. Nah, itu akan jauh lebih berefek ya pada pertumbuhan dan kesembuhan kita gitu pada akhirnya. Betul, karena kendalinya di tangan kita sebetulnya. Dan ternyata itu semua ya tadi bawa berkat kan. Bawa berkat karena begitu kita sembuh di satu rasa, di satu aspek yang mungkin itu terus yang diulang-ulang, itu akan membawa rasa bebas terhadap diri kita. Nah mungkin selama ini kita nyari gimana ya caranya bebas, gimana ya caranya sembuh, tapi ternyata itu semua udah ada di dalam diri kita. Nah seru ya. Nah buat teman-teman yang mungkin masih blur gitu ya, gimana ya saya bisa melakukan perjalanan itu, kita menyebutnya sebagai individuation and healing journey. Teman-teman bisa klik aja di link di description. Kita punya banyak layanan di Lompatan Hidup. Teman-teman bisa melakukan private konsultasi sama Rusi, terus teman-teman bisa masuk ke member areanya kita gitu ya, terus kita bisa webinar bareng setiap hari Kamis gitu ya. Jadi ini semua perjalanan, atau teman-teman ngambil satu kelas ya, kelas panjang namanya Individuation and Healing Journey gitu ya. Itu perjalanan untuk kembali ke dalam diri, untuk tahu gitu ya bahwa yang selama ini kita anggap kotoran ternyata banyak hadiah hebat yang tersimpan di situ. Nanti klik aja di description supaya nanti kita bisa melakukan perjalanan Individuation and Healing Journey ini bareng-bareng gitu ya. Cek aja di description ya. Oke, thank you. Bye-bye. See you.